Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi bab 1 objek IPA dan pengamatannya di kelas 7 semester 1. Materi yang akan kita bahas adalah penyelidikan IPA dan pengukuran. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi mata pelajaran IPA ini adalah mata pelajaran yang membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, proses-prosesnya antara lain adalah dengan melakukan penyelidikan. Proses-prosesnya tersebut antara lain dengan pengamatan. Bagaimana cara kita melakukan pengamatan? Yaitu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Maksudnya menggunakan panca indera itu kita mengamati menggunakan mata atau menggunakan alat indera lainnya seperti hidung untuk membaui dan alat indera yang lain. Kemudian yang kedua, proses penyelidikan IPA antara lain membuat inferensi. Inferensi artinya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Selanjutnya adalah mengkomunikasikannya. Mengomunikasikan hasil penyelidikan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan. Dari penyelidikan IPA ini kita bisa tahu kegunaan mempelajari IPA. Di antaranya adalah memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalah, berpikir logis dan kritis, serta meningkatkan kualitas hidup. Objek IPA ini luas ya anak-anakku sekalian, yaitu seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keteraturannya. Selanjutnya, kita ke pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa itu mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, satuan ini harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, selalu tetap. Artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu, tekanan, atau kelembaban. Yang kedua, bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara manapun di belahan bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah mudah ditiru. Setiap orang yang akan menggunakannya bisa menirunya. Nah, pada tahun 1960 diresmikanlah satu sistem satuan yang dapat dipakai di seluruh negara atau bersifat internasional. Sistem ini disebut dengan sistem internasional, disingkat dengan SI. Tadi kita sudah belajar tentang syarat-syarat satuan. Sekarang kita akan belajar satuan itu terbagi menjadi dua. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Satuan baku artinya satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contohnya, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran, baik dilakukan oleh orang dewasa, anak kecil, atau siapapun, atau bahkan kalian, ini akan memberikan hasil pengukuran yang sama, yaitu 1 meter.
Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya jika mengukur panjang meja menggunakan jengkal atau kilan. Jengkal itu adalah jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking yang direntangkan. Tentu saja pasti hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena ukuran jengkal setiap orang itu tidak sama. Nah, sistem internasional ini lebih mudah digunakan karena alasannya adalah disusun berdasarkan kelipatan 10. Contohnya seperti ini ya. Jadi dibuat dia penulisan awalannya seperti ini. Ini fungsinya menyederhanakan angka hasil pengukuran sehingga mudah dikomunikasikan dengan orang lain. Contoh, misalnya awalannya tera, ini simbolnya huruf T besar, kelipatannya 10 pangkat 12. Artinya ini nolnya ada 12. Kemudian ada giga. Simbolnya adalah G besar, ini kelipatannya adalah 10 pangkat 9. Kemudian ada mega, itu simbolnya M besar, kelipatannya adalah 10 pangkat 6. Kenapa dituliskan awalan seperti ini? Misalnya ya, ini kan nilainya banyak-banyak ini. Nah, kalau banyak ini membuat kesulitan orang-orang untuk menuliskan. Sehingga disepakati menggunakan awalan. Contohnya, misalnya 1 kilometer. Ini kan 10 pangkat 3 atau 1000 meter. Kalau kita tuliskan, berarti nolnya kan 3. Tapi bisa disingkat dengan menggunakan awalan yang 1000 meter tadi ditulis menjadi cukup 1 kilometer. Sama seperti dengan 1 mega. 1 mega ini kan artinya nolnya 6, berarti 1 juta. Nah, untuk mempermudah penulisan dan tidak istilahnya membuat tempat yang lebih untuk penulisan, maka disingkat kesepakatannya. Sehingga ditulis dengan kalau 10 pangkat 6 atau 1 juta cukup disingkat dengan mega atau simbolnya M. Demikian seterusnya. Kemudian senti. Senti ini biasanya dituliskan dalam bentuk kalau dijadikan meter itu kan 0,01. Tapi dalam bentuk awalan atau perpangkatan bisa ditulis dengan 10 pangkat min 2. Kenapa ditulis 10 pangkat min 2? Karena ada 2 angka di belakang koma. Kita berlanjut ke pengukuran. Jadi pengukuran ini ada pada besaran pokok, ada pada besaran turunan. Yang kita pelajari adalah besaran pokok terlebih dahulu. Kita mulai dari pengukuran panjang. Panjang ini diukur dengan menggunakan 4 alat ukur. Antara lain adalah penggaris. Penggaris ini jenisnya ada yang lurus, ada yang siku, dan ada yang meteran gulung. Ketelitiannya hingga 1 mm. Kemudian alat ukur panjang yang lainnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Seperti ini ya gambarnya. Kemudian bagaimana cara membacanya? Misalnya ada contoh soal seperti ini. Yang di atas adalah skala utama, yang di bawah adalah skala nonius. Cara membaca skala utama adalah patokannya 0 yang ada di skala nonius. Sedangkan cara membaca skala nonius patokannya adalah garis yang berimpit dengan angka pada skala nonius. Contoh, cara membacanya. Skala utama ini patokan kita tadi adalah angka 0. Ini adalah angka 2, satu garis nilainya 0,1, sehingga kalau kita hitung ini menjadi 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7.
Garis ini, angka 0 ini berada pada garis 2,7 dan 2,8. Tapi kita menuliskannya ke kiri. Berarti kita tulis 2,7. Kemudian skala nonius. Skala nonius, angka atau garisnya ini berimpit dengan skala utama itu di garis yang keberapa? Yang paling nyambung. Kalau dilihat adalah garis ke-6. Sehingga dikali dengan 0,01 hasilnya 0,6. Hasil ukurnya dijumlahkan antara skala utama dan skala nonius. 2,7 ditambah 0,06 hasilnya 2,76. Ini jika menuliskan dengan cara runtut. Bagaimana kalau kita hanya sekedar melihat dari posisi angkanya? Gampang saja. Tinggal kita lihat angkanya, ini angka 2, ini angka 3. Kita hitung garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2,7. Berapa garis yang nyambung atas dengan bawah? Di garis ke-6. Jadinya ini kalau dibaca cepat, 2,1234567 2,76. Jelas ya? Jadi boleh memilih menjawab nanti bisa dengan cara cepat atau dengan cara menuliskannya langkah-langkah seperti ini. Nah, untuk yang ini kira-kira ada yang tahu? Kalau dilihat dari angkanya, berapa hasilnya? Oke, hitung. 1, 2, 3. Ya, betul. Ini angka 3 dan angka 4. Angka 3, ini ada garis antara 1 dan 2. Berarti kita hitung 3,1. Sekarang mana yang nyambung atas dengan bawahnya? Yang paling lurus adalah di garis ke-9. Sehingga ini terhitung 3,19. Ye, akhirnya bisa ya. Nah, itu tadi besaran panjang untuk alat ukur jangka sorong. Selanjutnya adalah alat ukur mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang paling teliti di besaran panjang ini dengan ketelitian 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Jadi seperti ini dia alat ukurnya. Bagaimana cara membaca mikrometer sekrup? Ini sama dengan cara membaca pada jangka sorong. Kita masukkan dulu untuk skala utama dan skala noniusnya. Skala utama tinggal kita lihat angkanya. Ini berada pada garis keempat, sehingga kita tulis skala utamanya 4 mm. Sedangkan skala nonius, garis yang berimpit dengan kiri dengan kanan ini berada pada garis ke-30. Sehingga dikali dengan ketelitiannya 0,01, hasilnya 0,30. Dijumlahkan hasil ukurnya utama dengan nonius, 4 tambah 0,30 hasilnya 4,30. Ini kalau dengan cara tulisan. Tapi kalau dengan cara cepat, maka kita tinggal melihat angkanya kemudian menghitungnya saja. Contoh, tinggal kita coba ya. 1, 2, 3, 4. 4,30. Sekali lagi kita hitung dengan cara cepat. 1, 2, 3, 4. 4,30. Jelas ya untuk cara cepatnya. Selanjutnya untuk pengukuran massa. Jadi massa itu bisa diukur. Alat ukurnya adalah neraca Ohaus atau neraca batang yang terdiri dari 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Kemudian ada neraca yang digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Biasanya ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Neraca jenis neraca pasar dan neraca dacin ini prinsip kerjanya juga sama. Selanjutnya adalah pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan arloji dan stopwatch.
Kemudian suhu, biasanya alat ukurnya adalah termometer. Yang paling sering dijumpai adalah termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Nah, tadi pengukuran pada besaran pokok. Sekarang kita lanjut ke pengukuran pada besaran turunan. Bagaimana cara mengukur luas benda? Kalau bentuknya teratur, seperti misalnya sudah ada panjang, lebarnya, maka luasnya bisa dengan mengalihkan saja. Kemudian bagaimana dengan volume? Kalau volume bentuknya teratur sama, tinggal memasukkan panjang balok itu berapa, kemudian lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Maka kita akan bisa tahu hasil volumenya. Nah, bagaimana jika benda tersebut bentuknya tidak teratur? Bagaimana cara kita mengukur volume? Mudah sekali, yaitu dengan menggunakan gelas ukur yang diisi dengan air. Nah, misalnya ini ada contoh, ada batu yang dimasukkan. Ternyata awalnya tadi volume air dalam gelas ukur 30, kemudian setelah dimasukkan batu menjadi 50 ml. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa ada penambahan volume air sebesar 20 ml. Penambahan volume air inilah menjadi nilai dari volume batu. Nah, selain itu kita juga bisa mengukur jarak pada benda langit. Benda-benda langit ini terletak berjauhan satu sama lain. Nah, cara mengukurnya ini biasanya digunakan satuan astronomi atau disingkat dengan SA. Satu SA itu sama dengan jarak bumi dengan matahari sebesar 150 juta kilometer. Misalnya kita ingin mengetahui jarak bumi dan Pluto. Berapakah dalam astronomi? Jika diketahui jarak bumi dan Pluto dengan planet Pluto, ini sudah tidak ada sebenarnya ya, tapi ini contoh. 5.900 juta kilometer, maka tinggal kita bagi dengan jarak bumi dengan matahari tadi 150 juta kilometer, sehingga diketemukanlah jaraknya 39,3 juta kilometer dalam satuan astronomi. Selanjutnya kita belajar tentang konversi satuan. Ini sudah kalian pelajari di SD, tinggal pengulangan saja di mata pelajaran IPA. Ini ada tangga konversi dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika dia turun satu langkah, maka setiap satu tangga itu nilainya 10. Jika dia turun berarti dikali, jika dia naik berarti dibagi. Contoh, misalnya nih 1 kilometer. 1 kilometer jadikan ke meter. Kita hitung. 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Berarti 1000. Jadi 1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Kemudian ada contoh lagi. 1 meter sama dengan berapa senti? Meter ke senti turun 2 langkah. 1, 2. Berarti dikali 100. 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Demikian juga untuk yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya contohnya adalah dari milimeter ke meter? Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah. Misalnya ada contoh 300 mm, kita jadikan meter, maka 300 dibagi dengan 1000 hasilnya 0,3 meter. Selanjutnya adalah konversi satuan massa. Massa dan berat ini adalah dua besaran yang berbeda. Massa menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut.
tangga konversinya itu hampir sama dengan tangga konversi pada satuan panjang. Bedanya adalah kalau di panjang ini meter, belakangnya, kalau di massa belakangnya adalah gram. 1 ton ini adalah 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, dan 1 kg sama artinya dengan 1000 gram. Caranya sama dengan contoh pada besaran konversi panjang tadi. Dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke contoh pengukuran massa benda menggunakan neraca Ohaus. Misalnya ada hasil pengukuran seperti ini, ada angka 100, kemudian angka 90 dan 7,5. Dia berada antara angka 7 dan 8. Ini tinggal dijumlahkan saja. 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram. Hasilnya 197,5 gram. Mudah kan? Selanjutnya adalah konversi pada satuan waktu. Ini semua kalian pasti paham bahwa 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam itu 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau ingin dijumlahkan 1 hari itu akan sama dengan 86.400 detik. Selanjutnya adalah suhu. Suhu diukur dengan alat termometer. Nah, biasanya yang digunakan adalah raksa dan alkohol. Suhu biasanya dinyatakan dalam Celcius dalam kehidupan sehari-hari dan Kelvin dalam satuan internasional. Tinggal dimasukkan, rumusnya adalah suhu yang terbaca ditambah dengan 273. Nah, selain ini sebenarnya termometer itu ada Reaumur, ada Fahrenheit. Nanti kalian akan pelajari di SMA. Kita lihat contoh soal untuk suhu. Bagaimana misalnya jika memanaskan air suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Bagaimanakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Tinggal kita masukkan nilai yang terbaca ditambah dengan 273. Hasilnya adalah 338 Kelvin. Alhamdulillah semua sudah dijelaskan secara detail. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.